Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam. Ini saya ketemu dengan Pak Siswanto, ini peternak sapi jenis Limousin dengan jenis Brahman ya Pak Sis ya. Iya. Tinggal di jalan apa nih Pak Sis? Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sarana Agung. Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sarana Agung, Kecamatan Riwuncang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pak Sis, mulai kapan ini peternak sapi ini? Saya untuk sapi yang besar ini dari 2010. Tahun 2010. Lama ya Pak Sis ya. Ya. Terus dulu awalnya langsung sapi besar atau sapi kecil Pak Sis? Saya awalnya itu sapi kecil. Cuman kecil. tahun 2010 saya dapat gaduhan dari pemerintah. Itu sapi besar ini. Jenisnya itu apa namanya, Brahman Cross. Itu gaduhan Iya, pemerintah ya? gaduhan pemerintah. Induk 1 mengembalikan 2. Ya kan, induk 1 mengembalikan 2. Terus dikembangkan pasti sampai sekarang kan gitu. semakin besar nih Pak Sis ya. Sudah nggak hitungan lagi lah itu yang saya jual itu udah banyak kok. Sudah luar biasa sahabat-sahabat, begitu udah banyak dijual untuk dikembangkan lagi bentuk investasi lain ya Pak Sis ya. Betul. Nah, terus memang hobi atau senang? Ya, senang, hobi, memang hobi. Hobi. Ya, Jadi zamannya hobi Pak Sis. Ya, memang hobi. Hobi. Sahabat-sahabat, ini hobi, ditekuni betul sapi ini, ya, diternakan betul. Nah, luar biasa. Nanti kita tengok video berikutnya setelah kita ketemu Pak Sis nanti. Terus poin penting Pak Sis sebelum kita ke kandang sapi, paling mudah Pak Sis ngasih makanan itu dengan sistem apa? Ya, sistem teknologi lah. Teknologi ya? Ya. Yang pakai fermentasi tadi ya? Ya, pakai fermentasi. Bahannya apa fermentasinya itu Pak Sis? Obatnya apa gitu? Suplemennya ada. Suplemennya ada. Itu, Jenis terus, suplemen apa? Tahu merek apa? Bioku. 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 Suplemennya Bioku. Iya. Itu Itu langsung kami dari Solo itu. Dari Solo ya, Bioku. Kalau dulu Pak Sis pernah ya cerita-cerita sebelum kita ini itu kan pernah cerita kita pakai apa si tetes tebu ya? Iya. Apa sama itu Pak Sis? Sama. Hanya Bioku ini yang sekarang Pak Sis gunakan ya? Gunakan. Ya, Nah, pakai Bioku, pakai tetes tebu, pakai tetes tebu juga bisa kawan-kawan tadi untuk bantu. Keunggulannya apa jenis menggunakan nih? Yang jelas itu banyak sekali ya untuk nafsu makan. Untuk nafsu makan. Terus untuk kekebalan tubuh. Untuk kekebalan tubuh. Terus ya itu gampang lah istilahnya, makan itu selera makannya tinggi. Seleranya makan tinggi. Kalau dengan selera makan tinggi tadi tentu saja gemuk dan tahan dari penyakit ya Pak Sis ya. Iya, betul. Sampai hari ini jarang ya kena penyakit ya Pak Sis? Alhamdulillah. Oh, terus dalam hal itu Pak siapa pernah komunikasi intensif dengan PPL bagian peternakan? Sering ya Pak Sis? Bisa dibilang jarang ya. Kalau memang itu yang bagian ini yang IB itu. IB ya. Termasuk perkawinannya untuk ngawinkan tuh ya Pak Sis? Iya. Itu semua hasilnya IB semua. Nah, nanti kita tengok bahwa kandang Pak Sis cukup representatif dan bagus untuk pemeliharaan sapi. Tapi intinya Pak Sis mengembangkan cara pakan yang cukup dengan teknologi ya Pak Sis ya. Nanti kita tengok nanti di lapangan bagaimana model-model Pak Sis ini mengembangkan dengan teknologi yang akhirnya nanti bahwa kerjanya tidak banyak tetapi hasilnya lebih bagus. Itu ya Pak Sis ya. Pesan-pesan kepada Pak Sis, kepada peternak sapi nanti setelah ini kita tengok apa pesan-pesan untuk peternak sapi. Tadi yang pertama, kita peternak perlu kita jiwai, kita tekuni. Ya. Kalau bicara masalah modal ya cukuplah modal itu yang penting. Kalau saya dulu jujur modalnya itu modal sabit lah ibaratnya, karena ini gaduh sama pemerintah kan gitu. Alhamdulillah kita tekuni sampai sekarang juga lumayan lah istilahnya kan. Itu satu. Yang kedua, dalam hal suka dan duka ya memang ada dalam peternak itu, ada sukanya ada dukanya kan gitu kan. Tapi alhamdulillah ya ibaratnya banyak sukanya daripada dukanya kan. Gitu Pak Sis ya. Itu sudah berapa kali kami jual yang harga 40, yang harga 40 juta ini. Iya, 1 ekor. 1 ekor 40 juta. Iya, 40 juta. Itu ada beberapa ekor yang sudah. Ada berapa lagi Pak Sis? Itu masih ada 5 ekor lagi itu. Nah, yang bayangkan tuh ada 40 ekor, ada 35 ekor juga ya Pak Sis? Iya. Apa 40 juta, 30 juta ya Pak Sis? Yang dijual per ekor itu. Per ekor kan. Bayangkan itu sahabat-sahabat. Itu dengan umur itu rata-rata kami jual harga 40 sekitar umur 3,5 tahun. Jantan. Kan menjanjikan sahabat-sahabat bahwa peternak itu menjanjikan untuk bisnis ke depan, untuk kita mencari solusi ekonomi ya, yang selama ini agak diabaikan oleh banyak orang ya sahabat-sahabat ya. Saya kira itu sahabat-sahabat pertemuan ke saya dengan Pak Siswanto. Nanti kita akan berkunjung ke
ternak, karena kita akan fokus pada cara olah pakan ternak agar efektif, efisien, yang dimana si rumput tidak banyak terbuang tetapi bisa dinikmati oleh sapinya dan akhirnya sapinya bagus dengan cara efektif dan efisien. Saya kira itu sahabat-sahabat peternak di seluruh Indonesia, atas atensinya. Kami harap kalau yang menonton video ini untuk bisa mempraktekkan ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami Pak Sis selama ini dari tahun 2010. Saya kira itu dapat kita akan tengok ke lokasi kandangnya Pak Sis. Terima kasih. Sahabat-sahabat semuanya, saya sekarang ada di kandang sapinya Bapak Siswanto di Kelurahan Sarana Agung, Kecamatan Rimbu Bujang, Kabupaten Tebo. Ini sapinya besar-besar, ini jenis Brahman sama jenis Limousin. Ini dikembangkan oleh Pak Siswanto. Ini dilihat ini kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, besar-besar sekali sapinya. Ini jenis Brahman sama Limousin, ada 5 ekor dan besar-besar semua. Nah, kita akan tanyakan nanti kepada Pak Siswanto sebagai pemilik sapi ini, apa kiat-kiatnya kok bisa sapinya gemuk-gemuk ini, jenis makanan apa yang dikembangkan oleh Pak Siswanto kok bisa sapi 5 ini hanya diurus oleh seorang dan cukup besar-besar dan gemuk-gemuk ini. Nah, kita akan lanjutkan pertemuan ini langsung ketemu dengan Pak Siswanto sebagai peternak sapi ini. Nah, ini beliau sedang mempersiapkan. Ini adalah Assalamualaikum Pak Sis. Waalaikumsalam. Sehat Pak Sis. Alhamdulillah. Nah, ini adalah peternak sapinya. Jenis apa Pak Sis? Brahman sama Limousin. Nah, jenis Brahman dan Limousin. Kok bisa segemuk-gemuk ini, apa langkah-langkah untuk dikasih makannya apa nih Pak Sis? Biasa makannya itu ya rumput biasa. Cuman ini kami pakai teknologi yang sudah modern. Apa itu pakai penggilingan. Yo, pakai penggilingan Pak Sis. Nah, jadi pakan itu kami giling, sudah kami giling. Terus untuk makanan tambahan ada seperti ya tetes tebu, ada suplemen, ada garam, ada tambahan lagi itu mungkin apa namanya ini dedak. Nah, sebagai penambah nutrisi lah istilahnya. Nah, kalau begitu Pak Sis, agar penonton ini, pendengar tahu seluruhnya bagaimana langkah-langkah pembuatan makanan ini bisa menjadi menunya si sapi ini, agar sapi ini gemuk dan tentu saja sukses dalam pengembangannya. Nah, silahkan Pak Sis nanti sampaikan langkah-langkahnya Pak Sis ya. Yang pertama itu kita memang harus apa namanya rajin lah. Sapi itu sepanjang dia itu mau makan, mau minum, itu insya Allah gemuk. Yang kedua memang dalam pola yang kita kembangkan sekarang ini adalah memang kalau lagi banyak ya apa namanya bahan itu kita sistem fermentasi. Sistem fermentasi Pak Sis ya. Ya, sistem fermentasi. Cara fermentasi itu setelah ini rumput digiling seperti ini. Nah, kita lihat pada ini rumput digiling. Ini. Nah, ini kita praktek pakai ini ya Pak Sis ya. Ini pakai ini dulu ya Pak Sis. Ini alat ini penggiling dulu ya. Penggilingnya ini. Ini alatnya ini ya. Ini cukup cepat. Ini apapun bisa digiling ya Pak. Bisa itu. Jenis rumput apapun sampai pelepas sawit pun bisa ya Pak Sis ya. Bisa. Nah, ini alatnya tuh kecil ini, dan ini cepat enggak Pak Sis ini? Cepat ini. Cepat sekali. Cepat. Terus setelah jadi digiling rumputnya ini si lembut ini ya Pak Sis. Ya. Ini diproses ini kalau mau fermentasi caranya kayak gini. Pertama-tama tempat ini kita kasih dedak dulu bawah, ya kan? Setelah kita kasih dedak, baru kita kasih ini rumput. Nah, kalau sudah dikasih rumput kayak gini, ya, kita siram dengan ini. Ini ada tetes tebu. Jenis tetes tebu nih Pak Sis. Ya, ada suplemen, ada garam. Ada garam. Nah, ini kita siramkan. Kita siramkan ke rumputnya ke rumput tadi yang ada airnya enggak Pak Sis di dalam? Enggak ada pakai air. Jadi karena ini kan ini rumput hijau. Iya, jadi ininya kan masih tinggi. Kadar airnya jadi nggak usah banyak-banyak. Oh, jadi nggak ada airnya langsung tadi, Udah itu kita kasih dedak lagi nih di atasnya. Lagi.
kasih dedak lagi. Ini kita tutup lagi pakai apa? Rumput lagi kayak gini. Nah, kita kasih air suplemennya lagi. Nah, ini nanti kita kasih dedak lagi kayak gini. Oh, jadi dedak lagi. Ya. Dilapis terus ya Pak Sis Ya, ya? dilapis sampai penuh. Sampai penuh. Udah gini nanti kita padatkan. Sepadat-padatnya. Dipadatkan. Nah, kasih lagi kita di atasnya. Kayak gini. Semprot lagi. Ya. Sudah kasih untuk lagi. Pokoknya sampai penuh. Sampai penuh. Ya. Sahabat-sahabat, ini bak ini hanya contoh. Kalau ini kecil ya, nanti kalau besar juga nggak apa-apa, sama saja. Yang penting Bisa, ini wadah seperti ini, drum. misalnya pakai ini. Kalau Jadi nggak apa-apa. banyak, pakai drum. Pakai drum kalau barangnya banyak nih, pakai iya. drum. Nah, Kalau kurang banyak lagi. kalau kurang plastik banyak ini. lagi, kata Pak Sis, pakai ini ya, plastik yang Ini besar. bisa muat 3 drum ini. Nah, bisa muat 3 drum ini, luar Ya, biasa. Nih kalau plastik semakin ini. Nah, fermentasinya bahan-bahan semakin banyak, bisa aja pakai yang ini. Paling besar sampai 3 drum, terus ini 1 drum, dan ini kecil. Tergantung kepentingan kita atau keinginan kita untuk fermentasinya ya Pak saya. Ya, ini kalau sudah gini penuh, nanti kita tutup pakai plastik. Kita tutup pakai plastik ya Pak Sis. Nah, Pak. Ini namanya ditutup pakai plastik. ini, terus kita ikat pakai karet. Oh, ini sahabat-sahabat, jadi ternyata ditutup. Ya, ikat pakai karet. Diikat pakai karet. Gunanya untuk apa nih Pak Sis? Ya, supaya kedap udara. Agar kedap udara ya. Ya, kalau kedap udara itu kan nggak busuk dia itu, karena nggak ada angin yang masuk. Kalau kedap udara tidak busuk kata Pak Sis Ya, ini. itu bisa untuk 4 bulan lebih nih. Wah, bayangkan Makin ini, lama bayangkan makin bagus. fermentasinya sampai 4 bulan. Semakin lama semakin bagus. Ya, cuman kalau memang dibutuhkan untuk 1 hari itu kasih makan 12 jam udah bisa kasih makan. Oh, jadi dari fermentasi ini 12 jam aja kalau Ya. memang dibutuhkan sudah bisa digunakan. Ya, Dan bisa. itu bisa semakin lama semakin bagus. Ya, ini. ya, Gitu ya Pak Sis ya? Iya, iya. Nah, ini Pak bayangkannya kan dengan sekali. Langkah-langkahnya ini ya Pak Sis ya? Iya, langkah-langkahnya ini. Terus keunggulan yang Pak Sis alami ini mengapa pakai dicacah ini, apa keunggulan Pak Sis ini? Keunggulannya yang pertama itu rumput kita nggak ada yang buang. Nah ini Apapun rumput yang kita bawa, insya Allah habis. kawan-kawan, jadi tidak ada rumput yang terbuang, jadi habis. Ya kelemahannya peternak-peternak itu kalau memberi makan sebagian tidak termakan ya Pak Sis, Iya, menjadi itu- sampah ya. Ya kalau dulu kita masih manual, Iya. itu nggak pakai alat, nggak apa, ini semuanya itu bisa dibilang 60% lah kita yang 30% buang itu. Kalau dengan sistem ini hampir Nah, tidak ada yang terbang. Iya, hampir 0, sekian persen lah. Ya, yang bayangkan ini, sahabat-sahabat. Jadi kalau pakai fermentasi ini, jadi yang kalau kita mengambil si rumput di ladang dengan berbagai jenis metodenya, ini dicacah pakai rumput terus difermentasi, ini hampir tidak pernah ada yang terbuang. Ya. Pasti dimakan oleh peternak atau dimakan oleh bukan peternak kok. Peternak dimakan oleh si sapi sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Contohnya ini, coba yang baru kita kasih ini kan. Coba lihat, kita lihat ini Pak Sis mempraktekkan ini. Dimakan. Nah, kasih makan ini. Mempraktekkan ini. Nah, ini sapinya dipraktekkan. Ini. Praktekkan ini oleh Pak Sis ini. Nah, praktekkan. Nah, itu dipraktekkan tuh. Nah, kasih makan. Bahkan langsung dimakan kan? Lahap. Langsung dimakan, lahap ini langsung dimakan. Langsung dia, baru dikasih tadi aja. Coba lihat ini kan, luar biasa. Langsung dimakan. Nah itu ya sahabat-sahabat peternak dimanapun Anda berada, berarti itu langkah-langkah fermentasi agar rumput termakan oleh ternak semua dan tidak ada sampahnya. Tadi langkah-langkah sudah disampaikan oleh Pak Siswanto ya, peternak yang cukup sukses. Ini sebenarnya sapinya 3 bulan yang lalu ini ada 15 ekor nih, dikurangi sekarang tinggalannya si 5 ekor, dijual, dikembangkan lagi. Ini mau nyari lagi ini
yang jenis baru itu ya sahabat-sahabat. Saya kira itu sahabat-sahabat, nanti kita akan ketemu kembali. Tapi langkah-langkah tadi diingat-ingat betul sahabat-sahabat bahwa jadi kalau berternak dengan ternak sebanyak apapun sapi, kalau dengan metode Pak Sis tadi, Pak Sumanto tadi tidak ada banyak kendala dalam mencari pakan ternaknya.